Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Anggriani Eka Cahaya Putri dengan nomor NPM 2017 10115085. Saya dari mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dari kelas 6A3, dan di sini saya akan menganalisis tentang mata kuliah Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Anggriani Haryani Putri SH dan MH. Di sini kita akan membahas kasus yang saya ambil yaitu tentang KDRT. KDRT adalah kekerasan yang mengakibatkan luka. Lukanya itu bisa dijabarkan luka secara fisik, psikis, seksual, dan ekonomi yang terjadi dalam lingkungan hubungan domestik, yakni relasi antara orang-orang yang berada dalam hubungan keluarga, perkawinan maupun hubungan kerja di lingkungan domestik. Dalam KDRT ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang dijelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga ini merupakan bentuk kekerasan dalam suatu perbuatan terhadap seorang, terutama seorang perempuan khususnya, yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan ataupun penderitaan secara fisik maupun seksual dan psikologisnya, yang dimana mayoritas dalam KDRT ini biasanya disudutkan oleh pihak suami terhadap pihak istri, yang dimana istri ini merupakan salah satu objeknya. Objek, kok saya bisa bilang objek? Karena seorang istri ini memiliki rasa, yang dimana rasa ini bisa mengakibatkan mungkin dia tuh istri ini seorang yang lemah dan tidak berdaya. Oke, kita akan masuk dalam kasus yang akan saya bahas tentang KDRT, yang dimana saya ambil ini kekerasan dalam rumah tangga, yang dimana seorang suami tega membakar seorang istri yang dikarenakan ada rasa konflik kecemburuan dari pihak si istri tersebut. Jadi awal mulanya pelaku yang bernama Lili atau LS membakar seorang istrinya Rizka pada tanggal 6 April 2013. Ditenggerai perbuatan Lili ini karena adanya rasa cemburu kepada istrinya. Nah, si istri ini mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Atang Sandajaya, Kemang, Kabupaten Bogor. Korban mengalami luka-luka bakar 40% di wajah, punggung, dan dada. Sempat tidak sadarkan diri selama 2 hari di rumah sakit. Menurut Pak Polisi Supriyono, kejadian ini itu berawal si korban saat ini itu ada percekcokan awalnya seorang suami dengan istrinya, si Lili dengan si Rizka ini. Nah, dalam konflik percecokan ini mungkin ada salah satu pembahasan tentang mungkin timbulnya ada orang ketiga atau gimana, kita belum dapat penyelidikan atau dapat diintensif lagi kasusnya seperti apa. Kata Pak Polisi tersebut seperti itu. Dan di sini dijelaskan bahwa keadaan istri saat ini itu sudah membaik, mulai memberikan keterangan kepada pihak polisi. Dari keterangan korban, memang menginap di rumah orang tuanya di Parung karena saat itu anaknya sedang sakit. Ketika dia pulang pada Sabtu sore, mereka cekcok dan akhirnya disiram dengan bensin dan dibakar oleh sang suami tersebut. Supriyono belum meminta keterangan terlalu mendetail kepada pihak si istri atau si Rizka mengenai penyebab kejadian, mengingat kondisinya yang masih lemah. Kata Pak Polisi, si Rizka ini mengalami cukup trauma, atau bisa dibilang mungkin secara psikisnya itu terganggu dengan adanya kasus seperti ini yang dilakukan oleh sang suami. Menurut keterangan dari pihak Pak Polisi, di sini pihak Badan Kepolisian Bojonggede
Komisaris Bambang Irianto membenarkan pelaku masih dikejar. Menurut Bapak Supriyono, Lili bakal dijerat Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang tadi saya bilang dalam latar belakang, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang dimana dalam hukuman penjaranya ini bisa dikaitkan dalam hukuman jerahnya itu 5 tahun penjara. Si LS ini bisa dijerat dalam penjara. Dan sini saya akan menganalisis tentang kasusnya. Jadi, analisis yang saya buat ini adalah, jadi LS ini merupakan salah satu pelaku tindak pidana kekerasan rumah tangga yang dilakukan kepada seorang istri, yang dimana dalam tindakan kekerasan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan hukuman penjara 5 tahun, yang dimana Undang-Undang 23 Tahun 2004 ini merupakan salah satu penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang memiliki arti setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, ataupun penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam ruang lingkup rumah tangga. Yang dimana di sini saya akan jabarkan bentuk-bentuk kekerasannya itu dalam rumah tangga itu bisa dengan secara kekerasan fisik, kekerasan psikologis ataupun emosional, terus bisa diakibatkan kekerasan secara seksual, kekerasan secara ekonomi, dan kekerasan-kekerasan lainnya yang berupa salah satu tindakan-tindakan yang melawan hukum. Jadi, yang bisa saya simpulkan adalah, jadi dalam kasus ini LS ini atau Lili tersebut sudah melakukan tindak pidana kekerasan kepada seorang istrinya yang bernama Rizka, yang dimana LS ini harus mendapatkan hukuman penjara selama 5 tahun dengan undang-undang yang menjeratnya itu dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dan pasal yang bisa kita ambil dalam KUHP itu masuk dalam kategori pasal 3 dalam pasal 356 KUHP, yang secara garis besarnya itu kita bisa ringkas, barang siapa yang melakukan penganiayaan terhadap ayah, ibu, istri, ataupun anak diancam dalam hukuman tindak pidana. Cukup sekian dan terima kasih analisis yang saya buat. Mungkin kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Maaf banyak kekurangan dan salah dari perkataan saya dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.